Walaupun Dion kehilangan Dimas sebagai asistennya, namun bagaimanapun Kota Rau adalah areanya. Ingin mencari keberadaan keluarga Tanusaputra tidaklah sulit. Dion pun secepat mungkin sampai di sana. Dia tidak pernah berpikir yang menunggunya tidak hanya Dimas, namun juga ada Cindy. Cindy bersandar di sebuah tiang, melihat Dimas. Darah tidak berhenti mengalir dari mulutnya, dari kakinya juga mengalir darah. Aroma darah pun tercium. Cindy merasa jijik. Cindy pun muntah. Alergi karena hamil dan aroma darah membuatnya susah bernapas. Hanya muntah, dia pun merasa pusing. Dalam waktu dekat ini terjadi banyak masalah. Reaksi tubuhnya lebih cepat dari segalanya. Dion pun melihat Cindy yang berada di balik tiang. Dia bersandar di tiang sambil muntah. Seketika hati Dion pun terhenti. Tidak sempat berpikir. Dia pun terburu-buru berjalan ke arahnya dan menopang Cindy. Saat itu wajah Cindy memucat. Bahkan warna bibirnya memutih. Melihat Dion, Cindy pun dengan tidak suka menolak tangan Dion. Dion mengerutkan dahi. Bibirnya bergerak, namun tidak berkata apapun. Berbalik dan melihat Dimas yang terluka parah. Bawahan keluarga Tanusaputra begitu tega. Barusan Dimas sudah berusaha bertahan. Melihat Dion berjalan ke arahnya, dia pun pingsan. Dion pun menyuruh bawahannya untuk membawanya ke rumah sakit. Bawahannya pun dengan cepat bergerak. Saat ini di gudang yang kumuh hanya tersisa Dion dan Cindy. "Kenapa kamu di sini?" Dion melihat Cindy dengan terkejut dan juga merasa aneh. Kali ini Dimas akan menjelaskan semuanya padanya. Masalah Hendra tidak ada hubungan dengannya. Cindy dengan tidak bertenaga bersandar di tiang. Dion pun dengan gagah dan terlihat begitu tajam. "Aku pikir kamu paling tidak berharap aku muncul di sini, kan?" ucap Cindy. Dion mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang aneh. Sikap Cindy padanya pun terlihat lebih parah dari sebelumnya. Wajah Cindy pun memucat dan menahan pada tiang sambil muntah. Dion seketika merasa sakit hati. Aroma darah di sini terlalu keras. Cindy sedang hamil, tubuhnya juga lemah, tidak cocok berada di sini. "Kita pulang dulu ya, aroma darah di sini terlalu keras." Dion pun membawa Cindy pergi. Cindy pun mundur selangkah. Tangan Dion pun menyentuh udara, terlihat sangat canggung. "Rumahku bukanlah rumah keluargamu. Sebentar lagi aku akan pulang sendiri." Cindy pun mundur dan menjaga jarak dengan Dion. Gerakannya ini membuat Dion merasa marah. Urat di kepalanya pun terlihat jelas. Tangannya pun dikepal, namun dia menahan emosinya. Lalu berkata, "Patuhlah, pulang denganku." Cindy pun mundur. Dia dengan bersikeras berkata, "Tidak mungkin." Dion pun melangkah di depan Cindy menggendongnya dan pergi. Membiarkan Cindy memberontak. Setiap kali seperti ini, dia tidak pernah memahami perasaan Cindy. Selalu begitu lantang dan memaksa. Cindy tahu jika tenaganya tidaklah apa-apa bagi Dion. Jadi, dia tidak membantah lagi. Hanya membiarkan Dion mendudukinya di mobil, memakaikannya sabuk pengaman, dan pergi. Sepanjang jalan tidak berkata apapun. Dion hanya mengerutkan dahi dan tidak ingin berkata. Dion pun sangat pusing karena masalah percintaannya. Namun sekarang dia sangat banyak masalah. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Cindy, atau tidak berhati-hati, dan kemungkinan keluarganya akan hancur. Tidak tahu mengapa, sekarang dalam hati Dion selalu merasa ada orang yang ingin menghancurkannya, keluarganya.
dan itu bukanlah masalah mudah. Matahari di siang hari sangat menusuk, namun Dion merasa sangat gelap. Tidak berhati-hati, maka semuanya akan hancur. Sebenarnya, siapa yang melakukan ini? Mobil Dion terhenti di depan sebuah toko. Makanan di toko ini sangat enak dan sehat, sangat cocok bagi Cindy. Cindy tidak mengeluarkan suara sepanjang perjalanan, tidak membantah dan tidak berekspresi, seperti boneka yang membiarkan orang lain melakukan apapun padanya. Dion tidak tahu apa yang dikatakan Dimas pada Cindy, namun Dimas begitu setia padanya. Seseorang yang bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya, mana mungkin mengkhianatinya? Kamu ingin makan apa? Dion menarik kursi untuk Cindy. Cindy pun mendorong menu dari hadapannya. Tatapan Cindy pun menggelap, menunduk, dan memainkan tangannya, tidak berkata apapun. Dion yang melihatnya seperti ini pun tahu jika dia marah, namun tidak mengerti mengapa dia marah. Memang belakangan ini sangat kacau. Melihat Cindy membuatnya semakin marah. Dia begitu tulus menghadapinya, dan apakah ini balasannya? Pergi dengan pria lain, dia juga tidak marah. Sekarang, Cindy sedang marah apa? Dion juga sudah cukup sabar. Dia tidak pernah begitu memanjakan wanita. Melihat Cindy tidak melihatnya, dia pun membuang menu di depan Cindy dan berkata, "Cindy, apakah kamu suka aku begitu kasar?" Cindy tersenyum dingin, tetap tidak berkata, hanya menunduk dan tidak melihat Dion. Dia yang sekarang melihat pria ini, jika tidak bisa saling mencintai, maka saling melukai juga baik. Dion melihat tindakan Cindy padanya. Dia merasa sangat marah. Dia memegang dagu Cindy, memaksanya untuk melihatnya. "Katakan, kenapa kamu marah setiap hari? Apa masih tidak cukup? Akhirnya kamu mulai membuka topengmu." Cindy menyadari dagunya tidak dilepas. Dia pun membiarkannya. Dagunya pun menjadi merah. Walaupun sakit, tapi tidak sesakit hatinya. Dia yang sekarang tidak akan menyerah lagi. Cindy dengan dingin menatap Dion dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan? Katakan apa yang aku lakukan." Dion benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukannya selama ini demi Cindy. Sekarang dia malah seperti ini. Cindy mendesah, matanya melihat ke arah lain, tidak ingin melihat Dion lagi. "Cindy, aku katakan padamu, kesabaranku ada batasnya. Jangan selalu menguji kesabaranku." Dion terlihat kesal berkata, dia tidak pernah begitu dalam menghubungkan percintaannya. Hanya dengan Cindy saja.